Baik, saya ingin ke Bu Siti Fadila Supari. Tadi Bu Siti mengatakan ada satu kaitan juga, yaitu vaksin Nusantara. Itu poin utamanya. Kenapa dengan vaksin Nusantara? Apa kaitannya, Ibu? Ya, ini salah satu alasan kenapa Dokter Terawan dipecat. Nah, yang di sini saya khawatir. Saya khawatir kalau pemecatan ini akan mempengaruhi diproduksinya vaksin Nusantara oleh Dokter Terawan. Padahal ini adalah karya anak bangsa dan sudah diakui di luar negeri. Dan semuanya berdasarkan suatu fakta-fakta ilmiah yang jelas dan tegas. Nah, kalau ini sampai mempengaruhi beredarnya vaksin Nusantara, waduh, ini rakyat sudah menanti-nanti. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Padahal sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. IDI adalah pembina dokter. Memeluk kalau dokternya yang salah diajarin. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya IDI itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan gitu. Nah, tetapi bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Bagaimana memecat seumur hidup itu? Oh, sekolahnya aja lama. Pasiennya saja juga banyak. Tuh apa nanti namanya dukun Terawan, ya kan nggak lucu. Nah, saya khawatir kalau ada background atau hal-hal yang berkaitan dengan bisnis gitu. Karena vaksin Nusantara itu munculnya vaksin Nusantara pasti akan mengganggu pedagang-pedagang vaksin konvensional. Dan itu sudah jelas karena vaksin Nusantara itu sangat berbeda dengan vaksin konvensional dan itu sangat banyak dimauin oleh orang-orang yang mengerti ilmunya. Nah, saya heran kenapa vaksin Nusantara ini susah banget berkembang di Indonesia. Padahal ini kalau di Indonesia berkembang maka segera cepat sekali kemana-mana dan akan menguntungkan Indonesia. Dan ini saya takutnya persoalan pribadi atau persoalan profesi ditumpangi dengan kepentingan bisnis kelompok tertentu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Jangan dihambatlah vaksin Nusantara. Gitu. Baik, Bu Siti, kekhawatiran itu apakah kemudian akan digunakan oleh DPR untuk memanggil IDI untuk mengklarifikasi ini, Bang Saleh? Ya, kita sudah sepakati sore ini barusan saya dapat informasi dan telepon dari salah seorang pimpinan di Komisi 9 bahwa besok kita positif akan mengundang IDI. Dan bukan hanya IDI sendiri, tetapi juga kita akan mempanelkan dengan ahli hukum, ya, sehingga dengan demikian tentu kita akan mendapatkan perspektif yang betul-betul clear, sehingga nanti ini bisa dicarikan solusinya. Sebetulnya kalau Komisi 9 itu harapannya ini menghindari kegaduhan saja, ya. Jadi kita berharap antara Dokter Terawan dan IDI ini bersatu lagi, kemudian duduk bersama-sama berdiskusi, ya dialog lah gitu kan. Dokter Terawan bukan orang asing. Dokter Terawan adalah anggota IDI. Beliau adalah orang internal dan kalau dihitung jasa-jasanya malah justru jasanya Dokter Terawan saya kira juga luar biasa banyak, ya. Jadi prestasinya juga besar, pernah memimpin rumah sakit besar SPAD bertahun-tahun gitu. Kemudian beliau adalah Letnan Jenderal TNI yang sangat cinta kepada bangsa ini, ya. Kemudian nasionalismenya tidak diragukan. Dan beliau itu adalah mantan Menteri Kesehatan. Kan aneh gitu loh, mantan Menteri Kesehatan yang dokter, yang punya pengalaman jam terbang bagus, itu diberhentikan karena alasan pelanggaran etika. Saya lihat pelanggaran etika yang dituduhkan kepada Dokter Terawan ini itu sebetulnya sangat tidak etis. Mengapa saya katakan tidak etis? Karena itu kan mempermalukan beliau. Kalau dipecat kan mempermalukan, seakan-akan ada kesalahan besar dan luar biasa yang tidak bisa dimaafkan, sehingga beliau harus dipecat begitu. Mempermalukan. Jadi saya kira hal-hal yang tadi katanya pelanggaran etik, tapi dipecatnya itu dengan menggunakan cara-cara tidak etis, saya kira itu juga adalah pelanggaran etika. Kan begitu. Jadi karena itu ini mesti harus diluruskan supaya tidak ada lagi salah-salah tafsir di masyarakat. Kapan Kalau akan memang dilakukan masih bisa pemanggilan duduk kepada bersama, IDI? bersilaturahim, Besok akan berbincang dilakukan baik. pemanggilan, Bang Saleh? Besok, insya Allah besok siang. Jadi ya besok siang. Mudah-mudahan ini mendengar Bang dan Saleh. mudah-mudahan mereka bisa hadir, ya. Besok siang kita akan undang bersama dengan pakar hukum lain. Ya. Oke.
Baik, terima kasih Bang Saleh Daullah dan terima kasih juga Ibu Siti Fadila Supari sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.